Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Haleluya. Ini hari pertama di tahun 2022 adalah langkah yang tepat kita datang kepada Tuhan. Hari pertama kita awali tahun 2022 dengan memohon pertolongan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita buat ibadah siang hari, ya, langkah awal kita untuk diberkati Tuhan. Yang menjadi tema ibadah tahun baru dan tema tahun kita, ya, sepanjang satu tahun. Tema utamanya untuk gereja kita adalah press on toward the goal, ya, berlari-lari kepada tujuan. Ini tema tuntunan Tuhan tahun 2022 untuk gereja ini. Makanya simak baik-baik. Yang bisa dicatat, ya, ingat baik-baik. Kalau tahun 2021 sekilas tahun yang lewat, ya, tema untuk gereja kita adalah racing start. Tidak gampang untuk membuat racing start dalam tahun yang sangat susah. Tahun kemarin tahun yang sangat susah, sangat sulit. Tentu kami sebagai hamba Tuhan bergumul, Tuhan, apa yang menjadi tuntunanmu di tahun 2021 dan di tahun 2022? Bergumul, berdoa dan berpuasa, ya. Karena itu menjadi warna hidup kita. Tahun kemarin tidak gampang membuat tema gereja racing start. Racing itu membalap. Kok bisa tema gereja kita tahun kemarin membalap sedang situasi susah? Kalau Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara, Tuhan bekerja justru di tengah-tengah kesulitan. Andaikan Bapak Ibu sebagai gembala sidang tahun kemarin membuat tema tahun yang sangat sulit, racing start. Tapi itu kan bukan maunya saya sebagai manusia. Tentu digumuli, Tuhan tahun 2021, apa yang menjadi tema tuntunan Tuhan? Racing start di tengah-tengah yang sulit. Adakah jemaat Tuhan GP Narwastu yang mati karena COVID? Tak satu pun. Adakah yang kena COVID? Banyak. Banyak. Semua tuntunan Tuhan diuji oleh situasi. Seperti yang saya saksikan pada hari Natal kemarin, ada 2 orang ibu yang harus melahirkan sedang COVID. Itu hari harus melahirkan, sedang COVID. Saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan, Engkau menuntun, Engkau sanggup, sembuhkan, lahir anak itu dengan baik. Sekarang enjoy mereka. Begitu lahir anak itu, anak harus dibawa ke rumah, mamanya harus tinggal 14 hari di rumah sakit karena COVID. Racing start. Di tengah-tengah kesulitan, kalau Tuhan mengatakan racing start membalap, balap saja. Tahun ini tuntunan Tuhan, press on toward the goal, berlari kepada tujuan. Ini tuntunan Tuhan kepada kita, pakai dengan iman. Ya, tangkap maksud Tuhan. Selamat datang untuk tahun 2022, ya. Tahun 2022 itu ditandai suatu zaman, suatu situasi, semua percepatan. Ya. Suka atau tidak suka, tahun 2022 dan seterusnya, semua percepatan. Ya. Kalau anak-anak muda tahu namanya zaman 5.0, ya. Kalau zaman 5.4 itu revolusi industri sedang berjalan, di mana semua data disatukan dan begitu cepatnya. Maka zaman 5.0, nah orang tua dengar aja, karena suka tak suka kita sedang berada di zaman itu, ya.
Orang tua yang sudah umur 60 ke atas, dengarkan saja. Ya, kita sedang berada di zaman itu. 5.0 itu adalah zaman yang serba cepat karena teknologi dan sudah dimulai, sudah diresmikan, sudah dinyatakan. Ada 50% pekerjaan manusia yang hilang karena dikerjakan sistem teknologi, termasuk robot. Misalnya ngepel rumah, ngerjain rumah, robot. Satu saat yang ngajar itu robot, bukan orang. Bisa di setel. Iya, mengajar rumus matematik. Dia ngomong, ngajar. Nah, karena zaman ini adalah zaman yang sesuatu yang belum pernah kita pikirkan, maka firman Tuhan sebelum ada percepatan ini sudah disuruh anak-anak Tuhan berlari. Sudah. Dari tahun dunia belum kecepatan ini, firman Tuhan sudah menjangkau itu. Itu sebab Alkitab luar biasa, firman Tuhan luar biasa. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan berlari kepada tujuan ini. Dalam bahasa Inggris, kitab bahasa Inggris ya, press on, bukan running. Ya, baca nanti. Nah, Alkitab dalam bahasa Inggris, press on, bukan running. Kenapa dalam Alkitab disebut dengan press on? Ya, artinya kita berlari pasti menghadapi tantangan. Ya. Pasti menghadapi gangguan, pasti. Tetapi Tuhan mengatakan press on. Lari. Ya, menangkan tantangan itu. Kalau bahasa Indonesia lari, ya lari aja, lari pagi enggak ada tantangannya itu. Lari aja. Enggak ada penghalang itu. Tapi yang dimaksud oleh firman Tuhan, berlari itulah press on. Akan ada tantangan, akan ada hambatan, tetapi berlari dan menjadi pemenang. Kalahkan tantangan itu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Berlari untuk mencapai panggilan surgawi. Artinya kita harus on the track dalam panggilan kita masing-masing, di mana kita dipanggil Tuhan. Sebab kalau enggak on the track dalam panggilannya, dia akan berputar-putar, ya, akan berputar-putar, lalu balik ke titik awal. Orang-orang yang tidak berada dalam panggilannya akan berputar-putar, balik ke titik awal, ya. Kalau ditanya tahun 2022 ini apa, Pak? Kita menjawab dari Alkitab, tahun 2022 adalah Immanuel. Imani Tuhan bersama dengan kita. Apapun tantangannya, apapun akibatnya, apapun kondisinya, katakan hari ini tahun 2022 Immanuel. Coba sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Tahun 2022 adalah Immanuel. Sekali lagi belum kompak kita. Saya pandu. Tahun 2022 adalah Alfa dan Omega. 1, 2, 3. Tahun 2022 adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi kalau kita awali melangkah tahun baru ini datang kepada Tuhan, Dia yang Alfa, maka kita juga akan mengakhiri tahun ini dengan baik. Desember nanti, itu imani. Ini dulu harus kita pegang, ya. Sama dengan racing start tahun kemarin. Benar-benar kita membalap dalam kesulitan, dalam situasi yang luar biasa. Kita hampir semua tetap ibadah tahun kemarin adalah on-site, bertemu. Hanya beberapa kali yang tidak on-site, ya, yang offline. Tuhan memberkati kita semua, kita enjoy saja. Nah kalau Tuhan tahun kemarin kita enjoy, kita imani tahun ini adalah tahun Immanuel yang Alfa dan Omega. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 13 ayat, saya ulangi, Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 13
sampai dengan 14. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan. Ini yang menjadi firman Tuhan yang memberkati kita di awal tahun ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, kata Rasul Paulus. Tahun kemarin kita lupakan, ya. Kalaupun ada kesulitan, tantangan, ada kesedihan, lupakan. Bahkan adapun itu keberhasilan yang luar biasa, lupakan. Sebab banyak orang terlena diikat hari kemarin. Dia membangga-banggakan keberhasilannya tahun kemarin. Keberhasilan aja kita lupakan. Apalagi masalah. Close. Tadi malam kita jam 2, jam 00 sudah tutup buku. Ya kan? Sudah kita tutup buku. Kita mulai lembaran yang baru. Itu sebabnya Paulus mengatakan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini kuncinya, ya. Kita arahkan diri kita apa yang kita hadapi. Hari ini, tahun ini apa yang kita hadapi. Dengan gaya, dengan sikap, ya, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari, press on kepada tujuan. Sikap kita harus berlari. Dalam segala hal ada percepatan, berlari. Sebab kalau kita tidak, kita ditinggalkan. Kita akan ketinggalan. Pasti, ya. Jadi sebelum ada percepatan, sebelum ada zaman 4.0, namanya zaman 5.0 yang sudah didengungkan hari ini. Tuhan sudah berkata, berlari-lari kepada tujuan. Mau bilang mau koreksi apa? Jadi kalau ada yang lambat-lambat, ya ini firman Tuhan. Berlari-lari kepada tujuan. Artinya, tahun ini ada goal. Ada titik yang harus kita tentukan, kita capai. Ya. Orang per orang, gereja per gereja, keluarga per keluarga, buat duduk bersama. Tadi malam kami keluarga duduk bersama. Besok juga, hari ini juga akan disambung dengan keluarga besar. Ya, besok akan disambung lagi dengan keluarga inti. Ya, tadi malam sudah dirumuskan apa yang menjadi resolusi masing-masing pribadi, yang menjadi topik doa, resolusi. Ya, masing-masing gereja Tuhan, umat Tuhan, kumpul dengan anak-anak, buat resolusimu di dalam Tuhan. Tuliskan. Dan setiap tahun di tempat kami masing-masing, di kamar doa kami masing-masing itu, di ruangan tidur kami, resolusi itu selalu ditempel. Ya, resolusi kemarin, tahun kemarin akan kami ambil tentu dengan evaluasi. Dan resolusi tahun ini kita buat, tempel, tulis. Enggak sempat diketik, tulis tangan. Ya, enggak sempat menulis, enggak tahu menulis, minta tolong kepada tetangga, tuliskan. Ya kan? Perlu dituliskan supaya dibaca. Haleluya. Kenapa ada orang hanya jalan di tempat atau bisa jalan lari tapi berputar-putar? Ada orang yang berputar-putar, ada orang yang jalan-jalan di tempat. Ya, kenapa ada orang Kristen seperti itu? Jawabannya, dia belum punya tujuan. Kalau orang punya tujuan, stylenya, berjalannya, bicaranya, kerjanya lain, berdoanya lain, ibadahnya lain. Karena ada goal yang harus dicapai dalam Tuhan. Tetapkan goalmu, ya. Dalam pengajaran kita tentang Alkitab tahun kemarin di sini, sewaktu session pengajaran masing-masing sudah ditanyakan apa tema hidupnya, apa goalnya. Ada tema hidupnya, aku menjadi kesaksian. Ada tema hidupnya dan tujuan hidupnya, aku menjadi berkat bagi banyak orang. Ada teman hidupnya, aku menjadi garam dan terang. Harus punya tema hidup, tujuan hidup. Harus ada. Sebab kalau tidak akan berputar-putar.
berputar-putar lalu kembali ke titik awal. Tahun ini adalah tahun yang percepatan. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang belum punya tujuan atau punya tujuan tetapi belum sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Artinya tujuannya belum panggilan surgawi. Ya. Belum panggilan surgawi, artinya ditetapkan sendiri tujuannya yang egois. Ya, egois. Tidak ada kepentingan surga di situ. Tidak ada kepentingan Tuhan di situ. Tidak ada kepentingan orang banyak di situ. Hanya diri sendiri. Itu akan berputar-putar. Sebab kekristenan Tuhan tidak suka orang yang hanya egois. Tetapi Tuhan melihat tujuanmu apa. Ada kepentingan orang di situ. Ada nama Tuhan dipermuliakan di situ. Maka press on. Berlari kepada tujuan. Apa itu panggilan surgawi? Kan ini harus kita terjemahkan. Harus kita artikan. Dan kita harus sama punya pengertian. Apa itu panggilan surgawi? Apakah maksud Bapak kita menjadi full timer semua? Lalu 24 jam di gereja semua. Kalau itu yang terjadi, hari pertama mungkin masih bisa sharing, makan bersama. Hari kedua masih bisa. Hari ketiga enggak lagi. Kalau kita full timer menjadi di gereja terus, enggak ada kegiatan lain. Bukan itu maksudnya. Ya, tapi maksudnya panggilan surgawi adalah full heart. Sepenuh hati. Ya. Kalau engkau di bisnis sepenuh hati untuk Tuhan. Kalau engkau dipanggil mengurusi negara sepenuh hati untuk Tuhan, melalui mengurusi negara. Kalau engkau dipanggil sebagai pekerja sepenuh hati bekerja bukan karena gaji tok. Beda orang bekerja karena gaji tok. Dengan panggilan surgawi yang didatangkan surgawi di pekerjaannya beda. Warnanya beda, gayanya beda, senyumnya beda, stylenya beda. Percaya. Kenapa? Dia bekerja bukan karena gaji, tapi karena dia mendatangkan panggilan surgawi di situ. Ada suasana surga dalam pekerjaan itu. Ada suasana surga dalam keluarga itu. Ada suasana surga dalam mengurusi negara itu. Ada suasana surga dalam bisnis itu. Beda tampilannya. Maka yang dimaksud dengan panggilan surgawi, karena semua harus masuk dalam panggilan surgawi. Kalau enggak berputar-putar. Apa yang dimaksud panggilan surgawi itu? Adalah panggilan keselamatan, panggilan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan. Apa yang direncanakan Tuhan kepada engkau? Kalau Tuhan yang merencanakan engkau menjadi pebisnis yang luar biasa, tangkap. Ada di situ suasana surgawi, ada manajemen kekristenan di situ, ada manajemen firman Tuhan di situ, ada manajemen kasih di situ, warnamu jelas. Ya. Masuk dalam rencana Tuhan. Anak-anak muda harus tahu apa rencana Tuhan. Jangan setelah tua nanti, udah umur 70 tahun, baru bertanya, Tuhan apa rencanamu ya? Lambat. Habis waktu bapak-bapak. Habis waktu bos. Ya, dari sekarang anak-anak tanya, Tuhan, apa rencanamu untuk saya Tuhan? Bergumul, doa, pasti Tuhan kasih tahu, pasti. Tuhan yang tersembah bukan Tuhan yang bisu. Roh Kudus yang bersama-sama dengan itu bukan roh yang bisu, tetapi Tuhan yang bisa berbicara. Roh Kudus yang bisa berbicara, tanya, akan dituliskan di hatimu. Ya, lalu press on. Berlari, segala rintangan menangkan. Maka yang dimaksud dengan panggilan surgawi adalah panggilan keselamatan. Karena Tuhan Yesus, panggilan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Panggilan untuk dekat dengan Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan. Ya. Kalau melayani Tuhan full timer semua kita di gereja ini, minggu kedua nggak ada lagi makanan kita. Ya, tetapi yang dimaksud panggilan Tuhan, panggilan surgawi adalah full heart, sepenuh hati dimanapun engkau berada. Camkan ini anak-anak muda. Sebab Tuhan mau mendatangkan kerajaannya ke segala lini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang membatasi bahwa kerajaan Tuhan itu ya di gereja, ya full timer, ya. Kalau enggak full timer enggak. Ya. Tuhan mau mendatangkan kerajaannya itu di segala lini kehidupan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda tangkap ini. Ya, Tuhan akan mengkader engkau. Di situ ada kepentingan Tuhan. Di situ ada kepentingan orang banyak. Ya, tangkap ini. Ya. Tangkap. Itulah panggilan surgawi. Artinya di mana Tuhan
tempatkan kita semua. Ada suasana surgawi di situ. Ya. Dunia akan mencuri itu. Setan akan membelenggu itu. Tetapi kita adalah fighter sejati. Sadar tak sadar dan harus sadar, perlawanan tetap terjadi. Perlawanan dengan setan tetap terjadi. Lawan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia tidak suka gerejanya sejahtera. Anak-anak Tuhan sejahtera, dia akan curi sejahtera itu. Lawan, fighter sejati di dalam Tuhan. Haleluya. Panggilan untuk melayani Tuhan. Ya. Apapun profesi kita sedang melayani Tuhan. Mau tukang supir engkau, mau tukang angkot, mau tukang pesawat, membawa pesawat, itu sedang melayani Tuhan. Ya. Sedang melayani Tuhan. Sedang apa? Sedang melayani Tuhan. Lalu yang dimaksud dengan wilayah panggilan surgawi itu adalah dalam segala lini kehidupan. Tuhan akan membuka itu kepada saudara-saudara, kepada kita. Dan Tuhan akan mengutus engkau ke situ. Pertanyaannya, sudah siapkah? Press on. Berlari-lari kepada tujuan. Harus siap. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Lalu apa resolusi tahun 2022 ini? Resolusi yang menjadi tuntunan dalam hidup kita. Ini inti-inti besarnya. Silakan dikembangkan, ya. Semua kita harus perlu masuk dalam panggilan hidup kita masing-masing. Apa yang menjadi passion kita, apa yang ditaruh Tuhan di hati kita masing-masing. Ya, itu dulu. Evaluasi, sudahkah on the track saya dalam panggilan Tuhan itu atau belum? Nah, dalam masuk panggilan itu, maka kita harus press on toward the goal. Capai tujuanmu. Berlari. Ya. Berlari. Sebab sebelum ada masalah kecepatan ini, Tuhan dalam firman Tuhan sudah dinasihatkan berlari-lari kepada tujuan. Hebat kan? Hebat. Sudah dituliskan bacaan kita tadi dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Ya. Saya ulangi, perbedaan press on itu dengan berlari itu beda. Kalau dalam Tuhan, dalam bahasa Inggris yang diinginkan Tuhan press on. Kita berlari dengan mengalahkan, dengan memenangkan semua rintangan. Pasti ada rintangan. Ya, pasti ada tantangan. Kita menangkan itu. Itu namanya press on. Ya, sedangkan berlari itu mulus saja berlari, seperti lari pagi. Nah, anak-anak Tuhan tidak berlari seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak dijanjikan engkau akan bebas dari segala persoalan. Engkau akan bebas dari tantangan. Engkau akan bebas dari segala kesusahan. Enggak. Justru itu mendewasakan kita. Kita sedang disekolahkan Tuhan sewaktu kita press on dan memenangkan pertandingan itu. Haleluya. Jadi perlu masuk dalam panggilan hidup masing-masing. Kenali panggilanmu dalam Tuhan. Ya. Berdoa, bergumul. Kalau sudah engkau on the track dalam panggilan Tuhan, apapun singkirkan. Jalan terus. Jalan. Yang kedua, dalam tuntunan Tuhan di tahun 2022 ini adalah perlu ibadah. Ibadah. Tadi pagi doa persiapan lewat Zoom. Ini pula yang dibawa hamba Tuhan yang memberkati kita. Enggak ada kontak saya dengan dia. Sama-sama mempersiapkan diam-diam, tidak ada ngomong. Renungan tadi pagi, memenangkan tahun 2022. Perlu ibadah. Kalau dua hamba Tuhan berkata dalam satu gereja, satu hari yang sama, tanpa konfirmasi, ya, tentang bagaimana tuntunan tahun 2022, ibadah, tangkap, pegang. Ya. Kalau dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, boleh ditayangkan ya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Ya, intinya seperti ini. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya,
Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, jauhi tahyul-tahyul. Itu ajaran-ajaran dukun setan, ya, nenek moyang. Udah jauhin itu. Patahkan itu. Ajak orang-orang yang terikat dengan dukun-dukun, dengan tahyul-tahyul, bawa ke gereja ini. Bawa kepada Tuhan. Ya, dia akan dilepaskan dari itu. Jauhin itu. Tapi latihlah dirimu beribadah. Kita harus beribadah. Tahun 2022 ibadahnya harus ditingkatkan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik masa hidup ini maupun yang akan datang. Ya. Kalau Joshua mengatakan, pilihlah kepada siapa engkau beribadah, apakah kepada Allah Amori yang tempatnya itu kita tempati, atau kepada Tuhan. Bagi saya dan keluarga, kata Joshua, ini harga mati bagi Joshua. Saya akan beribadah kepada Tuhan. Saya dan keluarga, kata Joshua, saya akan beribadah kepada Tuhan. Ini prinsip harga mati, ya, bagi kita semua. Seperti Joshua. Itu sebabnya Joshua menang, ya. Salah seorang 10 pengintai itu hanya 2 yang optimis. Joshua mengatakan Tuhan bersama dengan kita. Yang lain, aduh ngeri katanya. Kenapa? Dari prinsipnya Joshua mengatakan, jikalau engkau beribadah kepada Allah Amori, Allah yang lain, setan-setan maksudnya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Prinsip. Ini harus kita pegang tahun 2022. Kita akan beribadah, ya. Buat ibadah rumah tangga, ya. Mungkin ada kendor. Buat ibadah rumah tangga dengan anak-anak. Ibadah gereja seperti ini, ada Zoom, ada ibadah menara doa, ada ibadah pribadi. Dan yang luar biasanya di tahun 2022, buat marketplace-mu itu sebagai ibadah. Ya. Kalau engkau berbisnis, buat bisnismu itu sebagai ibadah. Kalau engkau bekerja, buat pekerjaanmu itu sebagai ibadah. Kalau engkau sedang belajar mahasiswa, buat engkau belajar sedang beribadah kepada Tuhan. Maka tidak ada hati yang setengah-setengah. Full heart. Itu yang diinginkan Tuhan kepada kita di tahun 2022. Bangun ibadahmu. Baca firman Tuhan. Doa. Terus menerus, ya. Kenapa orang Kristen ada yang lemah? Ya. Karena mereka belum masuk dalam panggilan Tuhan yang sesungguhnya, panggilan surgawi yang dimaksud. Mereka tidak suka firman. Kalau mendengarkan firman Tuhan enggak mau. Dikirim temannya enggak dibaca. Membaca firman Tuhan tidak mau juga. Ini orang Kristen yang lemah begini, ya. Tidak suka berdoa. Tidak suka ibadah. Orang-orang Kristen yang sukanya firman, ya, sukanya berdoa, sukanya ibadah, hidupnya enjoy-enjoy saja, senang-senang aja. Kosong pun kantongnya sebelum diisi Tuhan, dalam menunggu itu dia senang, percaya. Kan pernah kita alami semua. Saya pernah alami begitu. Kosong kantong saya. Ya. Zaman dulu enggak ada sesuatu, tapi saya senang. Apa saya bilang? Bukan hanya dari roti saja orang makan. Saya mahasiswa di situ. Tinggal uang 1.000. Saya salah waktu itu. Saya robek uang itu. Lalu saya kantongi. Harusnya sampai hari ini saya simpan. Hanya mengatakan kepada jiwa saya, tidak hanya dari roti saja orang makan, tapi dari seluruh firman Tuhan. Saya dikuatkan waktu itu. Terlambat kiriman orang tua. Sedang ujian gak bisa pulang ke kampung. Saya harus membangun semangat itu. Saudara-saudara, itu tanda-tanda orang yang sedang dekat dengan Tuhan, ya. Jadi kalau sukacitamu hilang, koreksi. Itu sedang dicuri, sedang jauh dari Tuhan, sedang engkau berperkara dengan style pikiranmu, bukan style Tuhan. Begitu kita marah-marah, sebetulnya kita sudah harus koreksi diri. Apalagi sepanjang hari, ya, kita harus koreksi diri. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tuntunan Tuhan, perlu ikut skenario Tuhan. Pakai perspektifnya Tuhan. Ada skenarionya Tuhan untuk kita semua. Untuk gereja itu ada skenarionya Tuhan. Untuk pribadi ada skenarionya Tuhan. Sering kita memakai skenario kita sendiri.
Dengar baik-baik. Sering kita memakai skenario kita sendiri, sehingga skenario Tuhan terpinggirkan. Tahun 2022 bergumul, apa skenario Tuhan? Skenario itu ibarat film, sudah ditulis skenarionya, ada sutradaranya, sudah ditulis. Ya, engkau sudah ditulis Tuhan. Kenapa kita tidak merasakan skenario itu? Sering kita memaksakan skenario pribadi karena kita merasa hebat. Ya, sering merasakan skenario pribadi. Ya, pakai skenario Tuhan. Hari Minggu kemarin habis kita ibadah dari sini, ya, kami dengan keluarga ke Jogja. Masih waktu Minggu kemarin kan pakai batik kita kan. Batik itu yang kupakai karena harus ada kami cek di Jogja dan di Jawa Tengah. Maka ke sana kami jalan-jalan. Lalu waktunya harus 4 hari, lalu kami pulang. Nah, bukti dari Jogja nanti ibu ada, nanti kita kan makan bersama di atas, jangan ada yang pulang ya. Sudah disiapkan makan bersama, ada buktinya nanti bahwa kami dari Jogja, kue Jogja nanti. Kalau enggak kebagian semua harap maklum ya. Ini tentang skenario ya, skenario Tuhan. Lalu kami lebih cepat pulang karena ada sesuatu juga yang dibereskan di Jakarta. Kan sepakat aja pulangnya pulang gitu. Oke. Lalu hari apa itu saya biasa bangun 3:30 ya doa. Atau kadang jam 3 doa di kamar doa saya gitu. Habis doa saya cek itu koper. Ada barang saya enggak ada. Batik yang saya pakai enggak ada, celana saya enggak ada, ikat pinggang yang saya pakai ini mereknya Coach. Bisa saya sebutkan ya. Rupanya cleaning service juga tahu merek-merek yang luar biasa. Ya, enggak ada. Lalu aku terganggu sedikit. Terganggunya begini. Kok bisa enggak jujur di hotel ya? Ya, aku belum pernah, kami enggak pernah merasakan kehilangan. Kita traveling kemana, enggak pernah kehilangan. Kok hilang? Lalu ku cari nomor teleponnya, lalu ku WA, lalu dia membela diri. Lalu ku bilang begini, Mas, itu baju saya, celana saya dan ikat pinggang itu bukan itu yang kuperjuangkan. Mau sama dia enggak persoalan. Yang kuperjuangkan kejujuran. Kok bisa hilang? Lihat dong CCTV. Hari Senin itu kami keluar, lihat siapa yang masuk ke situ. Hilangnya di situ. Lah, itu kan saya pakai WA. Kami habis dari gereja. Itu saya pakai, enggak saya tukar batik itu. Maka WA laporan ini saya pertanggungjawabkan kepada manusia dan kepada Tuhan karena saya pelayan Tuhan. Saya buat di WA itu. Harus jelas dong. Saya bertanggung jawab, bukan soal nilainya. Aku tidak terpengaruh dengan nilai itu. Tapi cari. Lalu dicari. Lalu Tuhan mengatakan waktu saya di meja makan berdoa. Padahal saya sudah berdoa di kamar doa saya. Berdoa lagi, serahkan kepada Tuhan. Saya berdoa lagi. Saya memperjuangkan kejujuran bukan nilai ini, mau dikembalikan enggak persoalan bagi saya. Kok bisa gitu ya? Berdoa, saya berdoa, Tuhan, siapa yang ngambil itu gelisahkan hatinya supaya dikembalikan, supaya dia jujur. Tidak ada pembohongan begitu. Sudah, hati saya tenang. Setelah itu dikirim WA ke saya video, dia bilang tinggal di kamar itu. Di video, ikat pinggang saya di video, celana, batik saya di video. Saya WA sama dia, Mas, tolong jangan membuat sandiwara yang lain. Aku pulang dari kamar itu, saya ingat, saya lihat nggak ada tinggal apapun di situ. Aku yang lihat. Perlu cari orang itu, kenapa dibuat begitu? Udah selesai, saya anggap selesai. Tuhan mengingatkan begini, dengan peristiwa itu hanya satu, pakai skenarioku. Ya, sering kita memakai skenario kita sendiri. Ya. Tahun 2022, pakai skenario Tuhan. Apa skenario Tuhan untuk jemaat Tuhan? Baca dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13 saya akan baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati. Maka skenario Tuhan untuk gerejanya, skenario Tuhan untuk keluargamu, skenario Tuhan untuk keluarga kita, untuk tujuan kita, untuk goal kita adalah damai sejahtera. Dengar ini baik-baik. Jadi kalau damai sejahteramu hilang, itu sedang diambil lawan. Kembalikan kepada Tuhan. Dan hari depan yang penuh harapan. Ini yang kita pegang, memberkati kita di tahun 2022. Ada damai sejahtera. Pelihara damai sejahtera itu. Sering damai sejahtera hilang karena sesuatu persepsi kita yang salah. Misalnya begini, hari ini saya minta teh manis. Teh manis itu enggak ada. Lalu saya uring-uringan karena teh manis enggak ada. Marah terus karena teh manis itu enggak ada. Hati-hati. Sebetulnya sewaktu teh manis itu enggak ada, di situ diuji kesabaran. Ya sabar, tenang, pasti ketemu. Nah, kalau sudah uring-uringan masuk di situ marah terus, hati-hati, sedang terpancing masuk menghilangkan skenario Tuhan di hidup saya, di hidupmu, damai sejahtera. Hanya karena segelas teh manis. Bayangkan, bisakah terjadi begitu? Bisa. Lalu marah, lalu emosi. Hilanglah skenario Tuhan damai sejahtera itu. Ingat, hati-hati. Ya, tahun 2022, periksa semuanya untuk masuk dalam skenario ini Tuhan. Dan skenario Tuhan kepada kita semua adalah hari depan yang penuh harapan. Tahun 2022 yang penuh harapan. Jadi kalau dibuat berita dengan ini segala macam, ini akan datang, ya, berita bisa berita. Tetapi Allah adalah Alfa yang Omega. Allah adalah yang Immanuel. Itu yang harus kita yakini dalam hidup kita. Dia Immanuel, ya. Dia penuh dengan harapan. Kalau kita menerjemahkan berita yang jelek itu akan melemahkan kita. Makanya peramal-peramal, baca aja di Google itu. Ramalan tahun 2022. Ramalan ini. Kalau dia peramal-peramal belakangnya setan, ya, di belakangnya setan, maka semua yang diramal adalah yang pesimis, yang negatif. Baca, ya, karena keluar ramalan-ramalan itu. Boleh dibaca tapi jangan diyakini sekedar tahu. Jangan pula menjadi diyakini, jangan. Itu aku baca. Membandingkan bahwa ramalan dari setan dengan antek-anteknya semua yang negatif. Dia akan menekan hal-hal yang negatif. Bisakah terjadi ramalan itu? Bisa. Karena caranya begini. Disuntik semua manusia itu negatif semua, takut semua. Akan kiamat katanya, takut semua. Terjadi. Kenapa? Sudah dikesabarkan hal-hal yang negatif. Kalau Tuhan berbicara tidak negatif yang baik. Damai sejahtera, kekuatan. Itu bedanya. Saudara-saudara, oleh karena itu, ya, jangan percaya dengan bintang-bintang. Bintang ini tahun 2022 akan begini. Ya, hari ini engkau baca bintang lagi. Jangan. Ya, percaya skenario Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 ini. Ini skenario Tuhan kepada kita. Kita yang menghalangkan damai sejahtera itu. Pegang skenario ini. Nanti pengerja di sini memprakarsai di akhir nanti ibadah kita akan dibagi-bagi nanti ke depan, ambil ayat satu-satu ayat, ya. Apapun itu semua firman Tuhan, ya, bagi. Setidaknya hari ini Tuhan memberkati kita. Yeremia 29 11 13. Ingat skenario Tuhan kepada saya. Pegang ini, yang positif adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini harus kita pegang. Kita harus imani. Setidaknya kita sejahtera. Dan ingat, jika ada 100 pintu ditutup oleh hidup bersama-sama dengan Tuhan, masuk dalam panggilan Tuhan, panggilan surgawi. Jika ada 100 pintu ditutup dunia ini, ya, kepadamu, maka akan ada 1.000.000 bahkan lebih pintu dibuka oleh Tuhan. Ini harus kita yakini. Sebab dunia akan menutup pintu kepada anak-anak Tuhan. Setan akan menutup itu. Tapi ingat, ada 1.000 pintu, bahkan lebih pintu yang dibuka tangan Tuhan. Itu sebabnya saya senang, kita senang selalu menyanyikan lagu pujian. Kau bukakan jalan di lautan,
Mata air di padang gurun. Tangan Tuhan yang membuka jalan di lautan itu, maka berjalan bangsa itu. Tangan Tuhan yang memberi air minum di padang gurun yang tidak ada air itu. Maka tangan yang sama, tangan Tuhan yang sama, tidak berbeda. Tangan itu akan memberkati saudara-saudara. Imani itu. Itu sebabnya selalu kita nyanyikan lagu itu. Kalau bukan engkau anakmu, kalau enggak cucumu, imani itu. Tangan yang sama, tidak ada bedanya. Doakan itu, tanganmu yang membuka jalan kepada kami. Imani itu. Belum berubah tangan itu saudara-saudara. Belum berubah kuasa itu. Tetap sampai dia datang, Maranatha, Tuhan Yesus datang. Kuasa itu tetap. Tangan itu yang menyertai kita tahun 2022. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir adalah perlu unity. Tuntunan Tuhan, ya. Dalam mencapai panggilan surgawi ini perlu tuntunan, perlu unity, bersama, bersatu, ya. Dalam Mazmur 123 1 sampai 3 jelas dikatakan bahwa orang-orang yang bersehati, orang-orang yang bersatu, ke sana kuperintahkan berkatku. Ya, keluarga-keluarga yang bersatu, anak ya bersatu, jemaat yang bersatu, gereja yang bersatu. Ke sana kuperintahkan berkatku, ya. Di dalam Mazmur itu disebutkan diam bersama dengan rukun, orang-orang yang diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada unity, ada berkat Tuhan. Ya. Gereja yang bersatu adalah gereja yang diberkati Tuhan. Target gereja adalah jiwa-jiwa yang terikat oleh setan, terikat oleh dunia, terikat oleh amarah, terikat oleh apa? Kita bawa kepada Tuhan. Ya, kita bawa kepada Tuhan. Oleh karena itu para pengerja harus unity. Ya, semua pelayan Tuhan unity. Ya, fokus jiwa-jiwa yang terikat, yang terbelenggu, kita bawa kepada Tuhan. Ya, sama-sama kita melayani di gereja ini. Sama-sama kita memuji Tuhan. Keluarga harus unity. Tidak ada jalan lain. Ya. Di marketplace harus unity. Di tempat pekerjaan harus unity. Di mana saja harus unity. Ya. Sebab ke sana aku perintahkan berkatku kepada orang-orang yang bersatu itu. Ini rumus-rumus yang harus kita pegang, laksanakan tahun 2022. Apa yang menjadi aksi kita? Ya, apa yang menjadi aksi kita masuk dalam panggilan surgawi ini, dalam segala lini kita ditempatkan Tuhan? Aksi kita adalah keseriusan. Perlu percepatan, kekuatan dan stamina. Keseriusan ini begini, kalau kita pengurus rumah tangga, kita urus rumah tangga kita dengan baik-baik. Ya. Kalau kita sekolah, seriuslah sekolah. Kalau kita kerja, seriuslah kerja. Jangan setengah hati. Setengah hatinya di sini, setengah hatinya di sana. Ini pun tidak, itu pun tidak. Serius, keseriusan perlu. Ya, fokus perlu. Nah, kalau Matius oleh Yesus mengatakan begini, Matius 5:41 dikatakan gini. Kalau dan siapapun yang memaksa engkau berjalan jauh 1 mil, bersama-sama dia sejauh 2 mil. Iya kan? Ini kecepatan ini Tuhan Yesus sudah ajarkan dari jauh-jauh hari. Jadi kalau diajak bekerja 1 oleh atasanmu, kerjakan 2. Tidak ada komentar yang lain. Kalau dikasih tugas 5, kerjakan 10. Ya. Begitu. Tuhan Yesus sudah mengatakan kalau diajak engkau berjalan 1 mil atau dipaksa, berjalanlah 2 mil. Maka anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang cepat dan tepat. Karena Tuhan Yesus mengatakan demikian. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Percepatan, berjalan, berlari, terbang. Ya. Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada percepatan yang dibuat Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Ada percepatan. Ya. Kenapa mereka tidak letih dan lesu? Kenapa anak-anak Tuhan tidak letih dan lesu? Karena dilakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Semua yang kita kerjakan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Apapun itu. Maka tidak ada keletihan. Tidak ada kelesuan. Ya. Saya dari marketplace. Ya. Ya. Saya kira saya cocok dengan anak-anak muda, dengan orang-orang di marketplace, dengan Bapak Ibu sekalian. Saya bergelut di marketplace. Luar biasa. Saya menghadapi ribuan orang, ya, sebelum saya pensiun, ya. Tapi tema saya mengerja, tema hidup saya mulai anak muda berguna untuk banyak orang lain. Saya kerjakan dengan baik. Itu beda warnanya. Jadi saya bukan karena digaji, bukan karena upah, tetapi mau berguna dengan orang lain. Beda warnanya, beda kualitasnya kerjamu, beda hasilnya, percaya. Memasak di rumah itu akan beda, inovasinya pasti ada. Kenapa? Bukan karena tugas, tapi panggilan surgawi sewaktu engkau memasak. Engkau membersihkan rumah, bukan karena tugas ibu rumah tangga atau tugas kita sebagai yang mengerjakan itu, tetapi panggilan surgawi. Beda hasilnya. Percaya saudara-saudara. Kenapa? Ada surgawi di situ. Ada Tuhan di situ. Jadi berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, berlari dan tidak menjadi lesu. Karena kita melakukan itu untuk Tuhan. Berikutnya aksi kita pelihara kekuatan stamina. Perlu. Karena kita sedang berlari, pelihara kekuatan. Pelihara stamina. Apa kekuatan kita? Camkan firman Tuhan ini, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan mengatakan tangan kananku yang membawa kemenangan, pegang janji Tuhan ini. Tuhan yang menjanjikan itu, pegang dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan memberi kekuatan kepada kita semua. Di saat kita menghadapi tantangan, ingat firman Tuhan ini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Gak ada kita di tahun ini, gak hidup kita di tahun ini, kalau bukan tangan Tuhan yang memegang engkau. Diloloskan dari segala COVID, diloloskan dari segala kesusahan, sehingga masuk di tahun 2022 ini. Ada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada engkau, panggilan surgawi. Jangan mengelak, jangan menolak. Ini aku Tuhan, utus aku. Seorang pelari perlu fokus ke depan, ya, fokus ke depan. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri, sedikit berbicara dan banyak bekerja. Sebab kalau kita banyak berbicara, kita nanti nggak tahu apa pesan Tuhan, karena kita asik berbicara. Ya, sedikit saja berbicara, banyak bekerja. Jangan toleh kiri kanan, tetapi fokus ke depan. Lihat Tuhan. Ingat misi gereja kita, salah satunya adalah fokus kepada Tuhan. Ya, orang-orang kepada fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan yang luar biasa. Fokus kepada Tuhan. Izinkan saya menutup khotbah ini. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mengawali hari-hari tahun kita, tahun ini. Ya, izinkan saya untuk menutupnya. Yang pertama, laksanakan panggilan masing-masing sampai memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Laksanakan panggilan masing-masing sampai memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Datangkan kebaikan-kebaikan surga dalam engkau melaksanakan tugasmu. Datangkan kebaikan-kebaikan di dalam engkau bekerja. Datangkan kebaikan-kebaikan di lingkunganmu. Datangkan kebaikan-kebaikan di mana engkau bekerja. Itu yang Tuhan kehendaki di tahun 2022. Dan bertekad ibadah. Ikuti skenario Tuhan dengan sikap unity, bersatu, keseriusan, percepatan, pelihara kekuatan stamina masing-masing. Ingat tangan Tuhan yang memegang kita semua. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Minta belas kasihan, kasih karunia Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, bukan karena kekudusan kita semata-mata, bukan karena kebaikan kita semata-mata.
Tuhan adalah belas kasihan. Oleh karena itu, tahun ini merupakan kesimpulan dari khotbah ini. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan kepada keluargamu. Minta kasih karunia Tuhan kepada gereja ini. Itulah yang membuka pintu berkat Tuhan disampaikan kepada kita. Ingat yang terakhir, Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kita awali tahun ini bersama dengan Tuhan. Percaya Tuhan menggandeng tanganmu, tidak akan melepaskan engkau. Dengan tangan yang kuat, tangan kanan yang kuat, akan menggandeng engkau sampai dengan penghujung tahun.